Bisa masuk ke dunia fitness itu gue diajak sama temen gue, salah satu temen gue, ayolah kita nge-gym ya kan. Gue juga punya pasangan dong, tiba-tiba baru kenal gue disuruh aja ke tempatnya dia. Bapak pakai celana dalam. Bener gak sih kalau orang yang sering nge-gym badannya gede, itunya kecil? Sinto Rubindo Silalahi, Ya. umur 29, status on the way menikah nih, asal suku orang Batak. Siap. Gimana kabarnya? Tuh. Baik. Ya, baik ya. Lagi sibuk apa aja nih semasa corona? Yang pertama, selama masa corona ini, gue tuh, terutama gue sama temen-temen gue, kerja itu disuruh kerja untuk kerja online, dimana gue harus ngajar online ya kan. Dan gue banyak sih yang kendala-kendala gue selama pandemi corona ini tertunda gitu, terutama olahraga juga. Gue juga jadi bingung gitu. Kerja apa tuh? So, kalau gue kerja sebagai guru ngajar di salah satu sekolahan. Ya, lu tuh hobinya fitness ya. Hobi atau apa sih itu? Fitness itu sih? Kalau gue pribadi sih itu udah termasuk gaya hidup gue juga. Termasuk gaya hidup gue juga sih. Dari situ gue belajar untuk hidup sehat juga gitu. Lu pertama kali kenal fitness itu kapan sih? Wah gila, gue dulu awal kenal. Misalnya pertama kenal lu nggak kayak gini loh badan lu ya. Iya sih. Ketemu lu di kampus masih Kurus, kecil, krempeng, kurung, ya. Kurus banget. Awal mulanya itu gue bisa masuk ke dunia fitness itu gue diajak sama temen gue, salah satu temen gue, ayolah kita nge-gym ya kan, biar lu badan lu gemuk juga, nggak kayak gitu kurus-kurus kayak gitu aja ya kan. Gue awalnya bingung ya kan, dan gue coba untuk enak gak sih itu fitness ya kan. Gue bingung ya, soalnya banyak di luar sana juga banyak menganggap orang-orang nge-gym itu ada gimana-gimana gitu. Nah itu juga sih menarik sih menurut gua untuk dibahas, karena emang beberapa pandangan orang tentang orang yang nge-gym itu dia punya muka ganteng, badan berotot, tapi identik dengan gay. Lu terganggu nggak sih dengan pandangan orang tentang itu? Kalau gue pribadi sih terganggu banget. Jadi gue pun bingung gitu loh. Gue harus ngeyakinin, gue juga punya pasangan dong. Dan pasangan gue juga bilang, lo jangan nge-gym deh katanya. Kenapa gue bilang ini kan, kalau nge-gym ini gue sehat gitu loh. Biasanya lu sempat keberatan? Gue juga bingung ya kan. Terus lu ngatasinnya gimana? Lu ngomong apa sampai di akhirnya boleh ngerti? Untuk mengatasinya gue yakinin aja kalau gue nggak yang kayak di luar sono, yang kayak perkataan orang-orang kalau anak-anak gym tuh anak-anak homo atau segala macam. Itu gue termasuk yang ngebenci itu gitu loh. Tapi kalau lo lihat nih, itu kan pandangan orang, pandangan beberapa orang di dalam gymnya. Lu nemuin nggak sih orang-orang yang memang seperti itu tuh ada nggak sih? Kalau untuk di lingkungan di tempat gym, gua ngeliat langsung sih belum. Tapi gua pernah mencoba untuk lari pagi di salah satu tempat. Gua di situ pernah ya gua nggak tahu maksud tujuannya ya. Tapi kalau menurut gua ini orang aneh gitu loh, tiba-tiba baru kenal, gue disuruh aja ke tempatnya dia kan. Gila, gue bilang, gue baru kenal lu, gue disuruh main ke rumah lu gitu loh, nggak ada otak nih, gue bilang gitu. Oh itu lari pagi ya? Itu ya. Pagi. Justru bukan di tempat gymnya sebenarnya, tapi di luaran. Tapi mungkin karena itu tadi sih, sebenarnya balik lagi mungkin karena pandangan orang-orang tentang kalau kita nge-gym itu gay, mungkin orang yang lu temui itu mungkin gay kali kan? Ya. Tapi pas ketemu ngeliat badan lu, ya kalau menurut gue pribadi tuh kayak termasuk sesosok yang apaan sih lu, kalau baru kenal tiba-tiba suruh main ke tempatnya dia, katanya di tempatnya dia tuh sepi. Gue bilang, lu aja sono sama teman-teman lo yang lain, gue bilang kan. Gue nggak habis pikir aja, gue bilang. Aneh nih, gue bingung. Gue baru pertama kali dapet orang kayak gini gitu loh. Ya, tapi kalau di dalamnya sebenarnya enggak ya berarti ya? Ya nggak tahu juga, mungkin ada, cuman nggak, kebetulan gue nggak dapetin. Mungkin nggak kelihatan gitu kan? Gue juga nggak. Karena bisa jadi disembunyiin gitu kan? Bisa jadi salah satu. Tapi lu nggak kan? Gue normal ya, gue ada pasangan.
gua ya kalau ada rezeki sih gua selalu ngeyakinin cewek gua kalau gua ada rezeki gua coba untuk bisa benar-benar nikahin pasangan gua ini gitu loh. Biar ketahuan serius ya gitu Iya. kan. Tapi Emang jangan salah ke jenjang loh. pernikahan. Jangan salah, orang namanya gay pun ada yang nikah kok. Iya, nikah. Ya, maksudnya Tapi sama laki-laki. Enggak, ada yang nikah sama wanita juga. Iya, itu jadi alibi. Iya, tapi itu dia jadi alibi. Dia ya kan? nutupin gitu ya. Jangan lu begitu. Kagak lah. Kalau gue sih bener, gue jujur ya, gue tuh sebenarnya bukannya gue sombong, tapi ya Flash di semasa gue kuliah itu gue jadi playboy ya. Lucu aja. Dan gue itu kayak gue ngebuktiin juga sih ke orang-orang badan berotot itu bukan sembarang otot, tapi bener-bener cowok tulen, bukan yang homo atau segala macam itu. Iya, gitu. iya. Benci juga gue pribadi ngeliat orang. Gue kadang kayak gue pakai baju ketat kayak gini. Nih homo. Jadi gue gue punya baju ketat dipikir orang gue homo, padahal nggak kayak gitu ya kan. Ngaco nih Tapi mindset orang. emang menarik juga sih. Lu tuh dulu kurus banget aja, Iya. kurus, krempeng. Terus lu tuh mulai nge-gym itu tahun berapa sih? 2000 berapa? Gue sih sebenarnya pas 2013. 2013 ya. Dan gue pas udah semester akhir gue di situ sibuk juga kan. Gue off untuk fokus ke skripsi gue. Gue coba untuk tujuan inian gue lah, gue mau nyari ilmu gitu loh. Kalau olahraga bisa lah nanti dibelakangin aja gitu. Iya. Nah, sebelum ini sebelum lu kenal gym, lu tuh sama nggak sih pandangannya sama orang-orang yang ada tentang orang yang nge-gym, bahwa nge-gym itu gay dan sebagainya, dan apa akhirnya yang meyakinkan lu sampai akhirnya nggak apa-apa lah gue ikut dah. Nah, Gue itu salah satunya. Gue juga bingung, gue pernah punya kayak pendapat kayak gitu. Gue nge-gym ini kira-kira orang pada normal semua nggak sih ya kan di dalam tempat gym itu. berarti ya. lu sempat berpikiran juga ya? Berpikir juga lah, gue nggak mau lah masuk ke lubang yang salah ya kan atau segala macem. Orang gue normal, kenapa gue harus suka sama cowok kayak gitu ya kan? Gitu sih gue ngeyakinin diri gue sendiri. Ini orang-orang yang penting di tempat gym gue ini udah lurus aja gitu, jangan ada deh yang semacam banci, homo. Itu gue jijik banget. Ya karena jujur gue pernah nge-gym, pengalaman gue nge-gym satu kali itu diajak sama teman juga nge-gym ke tempat fitness ada di Kuningan kalau nggak salah. Tempat mandinya itu kan kalau di gym itu kan Sauna kali, sauna. iya di sauna, ada tempat mandi ganti pakaian itu kan cowok semua. Dan gue tuh geli banget anjir kalau ngelihat orang yang cowok-cowok udah bapak-bapak pakai celana dalam anjir. Habis itu gue besoknya diajak lagi gue anjir. Iya, kalau Gue geli aja gak tahu kenapa gue geli banget. ya kalau gue pribadi Mungkin gue belum kebiasa sih dengan itu kan. Kalau lu kan udah terbiasa, dan itu emang tempat gym tuh kan pertama gue datang ke sana tuh emang tempat gymnya yang kategorinya udah lumayan lah. Jadi memang orang nggak malu-malu. Mungkin kan ada tempat gym yang memang dia di komplek atau apa di kecil. Jadi itu nggak ada tempat mandinya malah. Kalau tempat mandinya pun kamar mandi gitu kan. Nah itu kan nggak terlalu berpengaruh ke yang kayak gitu sih sebenarnya kalau yang tempat gym begitu. ya Lu biasanya nge-gym di tempat mana? gue kebetulan gue nge-gym itu di home gym, di mana ada di daerah Cipinang situ juga ada, Cipak juga ada di situ. Jadi dia buat tempat tinggal terus buat tempat gym juga. Ini di lantai 2 itu buat tempat tinggal gitu. Oh, jadi itu gym itu milik pribadi ya jatuhnya itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu member atau segala macam itu yang buka baju langsung ditegur sama yang punya gym. Enggak, justru nggak boleh ya? Iya nggak boleh lah. Soalnya nanti orang luar nyimpulinnya yang lain lagi gitu. Jadi Tapi kalau pakaian ketat, pakai gym yang pakai singlet gitu kan masih boleh, tapi kan boleh. Maksudnya yang sampai ngebuka baju kan kasihan juga orang-orang. Nanti mikir yang nggak gimana-gimana, jadi gimana-gimana orang lihatnya. Iya sih, ini iya. tempat nggak jelas nih ya kan, gitu sih. Ya, bagus juga sih manajemennya kalau ini kan sampai. Tapi emang ini juga sih kalau di situnya, di gymnya juga di tempat umum juga emang nggak boleh sebenarnya buka Iyalah. baju kan. Karena emang nggak etis juga sih buka baju di tempat umum kan. Bener, gue sebenarnya
gimana ya, kalau nge-gym itu juga kadang gue pakai baju singlet yang kayak tadi lo bilang gitu, gue juga agak risih kalau misalkan ada cewek-cewek ya kan. Mungkin cowok-cowok malah senang, tapi kalau gue pribadi risih gitu. Ya kecuali gue sama pasangan gue, ya itu kan cewek gue yang ya kan. Tapi setelah badan lu udah bisa dikatakan jadi nih ya, itu ngaruh nggak sih ke kepercayaan diri lu gitu ketika lo ini mau jadi pede gitu kan? Nah, kalau ada ngaruhnya nggak sih? Jujur ya, Kan dulu kan beda nih, badan lu kan dulu krempeng, kurus, kecil gitu kan. ya semakin gimana ya, kalau misalkan selama gue nge-gym, terutama bagian tangan tuh emang ada perubahan itu kayak jadi gue semakin pede gitu, kayak daya tarik gue untuk ngedeketin cewek jadi udah pede aja lah ya kan. Gue jadi gue belajar dari sini kayak enak nge-gym ya, udah dapet sehat, dapat badan bagus ya kan. Kalau misalkan lo itu juga ngobrol sama orang jadi pede gitu loh. Terus ya itu pandangan cewek-cewek ketika lu sudah nge-gym dan sebelum nge-gym itu lu rasain gimana sih? Ada bedanya nggak sih? Ada tentunya. Jadi kayak mungkin kalau waktu gue belum nge-gym itu ya kayak lu siapa sih ya kan, bakal diledek-ledekin udah kurus segala macem ya kan. Nah gue pernah kuliah terus gue dapat gebetan dan gue dibilang katanya, gue kebetulan gue kemarin pernah ini juga kan, botak juga ya kan. Di situ gue kayak badan gue lagi keker-keker ya kan, dibilang gue kayak katanya dia nih, katanya dibilang kayak derok. Gue bilang anjir, gue bilang lu lebay banget nih ya kan. Kebetulan adik kelas gue ya kan, lu jangan ninggiin gue ya kan. Kalau gue udah ninggi gue jadi gimana ya kan gitu. Tapi jadian nggak? Hah? Jadian nggak? Deket sih, dari deket-deket ngobrol-ngobrol gitu ya gimana ya, gue udah biasa aja, gue udah nganggap udah junior aja, nggak ada rasa sama sekali gitu. Kalau nggak jadian berarti basa-basi doang dong dia. Iya, PHP dong ini udah. Bukan PHP Lu sih, jadilah semenjak badan gede udah sombong nih, bisa PHP-in orang nih. gue jujur gimana ya, kalau untuk sombong enggak, paling ya pengen ngebuktiin aja gitu loh. Gue ini gede atau pakai baju ketat ini gue normal ya kan. Gue juga bisa suka sama cewek, enggak yang kayak orang di luar sono ya kan mikirnya. Dan gue pernah tuh digodain sampai di salah satu mall di mana gitu. Ini tuh orang cowok ngeliatin gue dari kaki sampai atas. Gue bilang ini, aduh gue bilang. Terus kebetulan gue punya teman ya kan, tuh lu diliatin loh. Diliatin sama siapa? Sama cewek. Ajar bro. Bukan cowok, anjir gue bilang. Gue udah gak habis pikir. Lu jangan bilang kayak gitu, gue bilang. Emang kenapa? Gue paling benci gue bilang kayak gini. Lah, emang ini orang ngeliatin lu terus. Gue langsung cabut kan. Gue kayak coba untuk nutupin diri gue di belakang teman gue yang cewek. Gue ini, temen cewek. Oh, temannya itu cewek? Cewek, teman gue yang cewek. Jadi kayak seakan-akan dia di pasangan gue gitu loh. Padahal cuma teman kan. Ih, ini apaan sih ya kan. Gue jujur Flash, gue paling nggak suka gitu sama orang-orang. Tim gue beda gitu loh. Gue bisa ngebaca kok kayak orang normal sama yang gimana gitu. Tapi kalau lu pengen bikin image orang nge-gym itu suka sama cewek, berarti lu harus jadi playboy dong. Kan Ya. harus kelihatan. Ya kalau Ya, balik lagi sebenarnya. ya Kalau lu sering jalan sama cewek kelihatan, oh bener ya ternyata kalau orang nge-gym itu gampang dapat cewek. Tapi kalau lu cuma sebenarnya main sama cowok mulu, iya, kalau untuk seneng sama cewek, gue sih nggak mau PHP-in juga cewek-cewek di luar sana ya kan. Nanti gue yang ngerinya ya kata orang dulu, traumanya nanti bukan ke gue, nanti kalau misalkan gue punya anak atau segala macam ke anak gue sih gitu. berarti mendingan PHP sama cowok. Ya enggak. Iya kan, kalau ngobrol sama cewek, sama cowok orang mendingan PHP. Ya enggak, maksudnya kita ngobrol ya semacam suka sebagai teman ya wajar ya kan. Sebagai gimana lah ya kan, cowok-cowok cool ya kan. Iya anjir. Masuk. Berarti buat lu yang adik kelas itu tuh, lu tuh cuma jadi bahan percobaan, pembuktian bahwa dia ngaku tuh sukanya sama cewek tuh, ingat lu tuh. Emang gue suka cewek maksudnya apa? Dia tuh cuma jadi bahan percobaan dong, berarti cewek itu loh. Ya bukan percobaan. Lu nggak sampai jadian anjir. Ya kalau untuk Parah kejadian, banget lu. untuk
segala macam gue harus seleksi Anjay. benar-benar untuk masa depan ya kan. Masuk. Jadi dia nggak masuk kriterianya nih. Ya kalau untuk itu ya gue nggak, mantan gue sorry ya, gue bilang gue selalu minta maaf sih walaupun endingnya menyakitkan dia atau gue gitu sih. Oke. Tapi dengan badan segede ini lu kalau sakit hati sedih gak sih? Ya gitu. Jangankan gue Flash, jangankan gue seorang preman pun ketika dia merasa sakit dia bakal menangis ya kan, termasuk. Terus nggak mau cowok sama cowok? Enggak Lah kan lah. sama cewek nangis. Sama cowok nggak mungkin. Enggak lah, maksudnya gue kalau misalkan untuk masalah perasaan gue punya hati yang luka ya. Gitu sih. Tapi beneran nih kan? Nggak sama cowok kan? Kagak lah. Parah juga lu. Cewek gila. Bahkan balik lagi kan tadi kan siapa tahu kan menutup-nutupi tuh. Enggak lah, Oh, enggak ya? Gue jujur Pres, gue dulu pernah trauma sih. Kalau boleh cerita nih, gue dulu pernah trauma disakitin cewek. Mantan gue udah pacaran 4 tahun, gue merasa nih cewek, lu gue udah serius sama lu. Kalau bisa boleh sharing deh kan. Iya. Kampret gue dikecewain dong, gue bilang. Gue suatu saat gue bilang dalam hati gue ya kan, gue suatu saat gue bakal bisa ngebuktiin sama lo kalau gue bisa dapet cewek yang lebih banyak. Itu sih salah satu gue. Emang lu diapain? Hah? Diselingkuhin? Ya bisa dibilang gitu sih. Gara-gara belum fitness. Enggak. Ya mungkin karena gue waktu dulu gue kurus. Ya kalau sekarang masih jelek lah ya. Iya, Sekarang udah kalau ganteng gua ya. Kalau dulu ya gue apa lepless ya kan, krempeng gitu. Kalau di body aja. Jadi kalau sekarang seandainya cewek itu ngajak lu balikan gimana? Weh, sorry aja ya kan, Sorry. gue udah ada pasangan yang gue benar-benar gue seriusin untuk masa depan gue sih. Masuk. Terus pendapat cewek lu sekarang gimana? Kan awalnya ditolak tuh, ngapain sih lu nge-gym? Nah. Kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk cewek gue pribadi, untuk ke guanya itu gimana ya? Emang awal-awalnya kayak ada penolakan. Udah sih lu nggak usah nge-gym ya kan. Lu kalau mau olahraga, ya lu lari aja. Gue bilang. Terus di satu sisi, gue pernah nih sampai bener-bener buncit ya kan. Lu buncit banget sih ya kan. Gue sampai gue serba salah. Gue harus ngapain? Gue Cewek. nge-gym nggak boleh. Cewek, kan bro. olahraga. Cewek selalu benar anjir. Iya, gue nggak tahu kan. Gue sampai sempat berpikir, ini cewek gue sampai gue sempat ini ngeledekin kan. Lu cintai gue cuman karena fisik. Biar gue udah buncit lu gini-gini. Iya lu bagian makan banyak, emang gue di pandemi ini ya kan, masa-masa corona ini gue doyan banget makan. Gue bisa 4 kali sampai 5 kali nyemil makan. Gue karena nggak ada aktivitas gitu loh. Di rumah aja. Terus masa corona gini nge-gym tutup juga ya? Iya. Jadi lu nggak nge-gym, lu mengganti, kan biasanya kata orang ya, nge-gym itu kalau lu berhenti, nge-gym itu kayak apa ya, kayak ketergantungan gitu. Jadi kalau kita berhenti nanti ototnya jadi kayak lembek-lembek, nggak jelas gitu. Nah lu mengganti aktivitas gym lu itu dengan apa kalau lagi corona begini? Kalau gue pribadi ya, gue kalau untuk mencegah kayak yang tadi lo bilang, untuk mengatasi agar otot gue nggak gomyor atau lembek-lembek segala macam itu, ya gue mungkin push up tuh, kayak gue ada bangku gini nih, segala itu gue bisa gue manfaatin, gue bisa ngedip ya kan, buat otot tangan gitu, push up. Tapi bener itu ya, kalau lu berhenti otot lu bakalan nggak jelas lah jadinya, jadi Ya, bukannya melebar atau apa. kalau Itu kenapa sih dia? Kok Ya. bisa gitu sih? Ya segini Flash, kalau untuk masalah otot atau segala macam itu semua kalau kita udah tua atau udah, terutama yang udah nggak pernah latihan lagi, ya emang bener otot itu bakal nyusut, apalagi udah tua ya kan, makin nggak kelihatan bahkan sama sekali. Tapi kan memang kelihatan sih kalau orang nge-gym terus tiba-tiba dia berhenti pas udah tuanya atau belum tua lah dia berhenti, pokoknya berhenti itu jadi nggak enak banget dilihat ototnya, karena itu kan Iya. tadinya besar, tiba-tiba dia berhenti jadi nggak keras, jadi Turun gitu. lembek-lembek gitu kan. Ya gue pernah juga punya ya senior lah ya di tempat gym, gue lihat dia dulu main sampai keras-keras banget ya kan, emang ototnya juga gede kan. Udah semakin umur bertambah hilang. Karena apa ya, emang nggak bisa dibohongin, umur bertambah itu
ya semakin daya dalam tubuh itu udah berkurang. Tapi kayak ini loh, lihat The Rock itu udah berapa umurnya? Ya kalau drop bisa. Udah tua loh. Si katakanlah Dedi itu umurnya aja udah tua tuh. Tapi badannya masih tetap bagus loh karena dia rutin gitu. Mungkin iya. Nah, ya kan berarti yang lu bilang tadi tuh nggak selalu berarti kalau dia udah tua ototnya melebar tuh nggak selalu kan? Ya kalau untuk tua atau gimana nggak juga sih, tergantung ini sih nutrisi yang didukung sama orang yang mau olahraga. Kalau misalkan nutrisinya terpenuhi bahkan bisa Oh maksudnya. ya, itu juga menarik tuh sebenarnya. Lu waktu nge-gym, lu pakai obat atau pakai minum apa sih? Ada minum sesuatu nggak buat jadiin badan lu? Ya itu semua pasti lah. Pasti pakai? Pasti, maksudnya bukan yang kalau gue pribadi gue pernah pakai yang namanya susu, terus sama kayak sejenis obat-obat amino, kreatin. Nah itu emang buat penunjang kita nutrisi kita. Kan kadang kita itu tuh jarang tuh kayak makan, gue pribadi kadang suka masih makan jorok. Nah gue nutrisi gue untuk ngedapetin nutrisi itu gue harus ada penunjang dong. Nah penunjang gue itu melalui susu. Sampai sekarang lu masih minum berarti itu? Masih. Kalau berhenti itu ngaruh nggak sih? Lu tetap olahraga tapi lu berhenti minum itu ngaruh nggak sih ke badan ini? Ngaruh karena Ngaruhnya? jadi nggak ada kalau kita sering minum terus kita nggak sambil olahraga atau jarang sama sekali, itu nggak ada yang nggak berkembang. Nutrisi itu cuman buat pendukung gitu loh. Jadi lo tetap harus ada olahraganya juga gitu. Kalau lo nggak minum doang, ya udah kayak susu biasa. Tapi kan kalau dibilang badan bagus itu 80% makanan, 20% fisik lah, latihan fisik. Sebagai anak kos, lu ngekos kan? Enggak, kalau gue Udah di pribadi rumah dia. tinggal. Dari rumah. Kalau sebagai anak, misalnya menurut lu sebagai anak kos yang sulit dapat makanan bersih, bukan jorok, itu gimana sih? Ya kalau menurut gue pribadi, kalau misalkan itu kita emang harus nanam mindset kita dulu, ya kan? Gimana sih kalau misalkan mau dapat makanan sehat dan nutrisi tinggi? Ya kalau gue jujur kemarin itu semasa pandemi itu corona itu awal corona itu gue bingung, tempat warteg juga kan udah pada tutup, nggak boleh buka, ya kan? Sempat ya. Ya kan gue bingung, otomatis gue harus masak sendiri dan gue buat makanan gue sendiri gitu. Dan gue kayak coba untuk masak beras merah, terus wortel, brokoli, gue rebus aja sih sama dada ayam gitu. Dan itu kalau gue pribadi itu kandungan yang gue makan pada hari itu cukup tinggi. Kan modalnya gede. Nah itu dia makanya maksudnya gini lah. Kalau seandainya kayak katakanlah gua sebagai anak kos gitu kan, gua sebenarnya punya niat mau ngecilin perut gua gitu. Tapi balik lagi kan kalau kita mau nge-gym itu bukan cuman fit olahraganya doang kan yang kita mau kejar kan. Tapi dari segi makanannya harus teratur, makanan kita harus makanan pola tidur juga harus teratur. Nah, hal-hal itu kalau kita katakanlah gua rajin nih fitness tapi nutrisi gua nggak ada gitu. Emang bisa jadi? Nggak bakal. Mau sampai kapanpun kita bermimpi setinggi langit nggak bakal bisa gede. Karena pertama pola tidur kita mungkin masih suka berantakan, ya kan, masih suka tidur pagi, nggak bakal bisa. Yang ada malah makin kurus badan kita. Kalau gede sih, gua ya mungkin sih nggak gede. Tapi kalau ngelihat ya dari orang-orang kampung, kalau badannya jadian orang kampung daripada ini, karena aktivitas mereka, gitu kan? Aktivitas mereka sama kayak sebenarnya kan fitness itu kalau lo rutin, kalau lo rajin baru terbentuk kan. Tapi kalau lo nggak rutin, nggak rajin juga nggak akan jadi badan lo. Nah orang-orang di kampung itu kalau mereka misalnya mereka sering angkat kayu, angkat batu, kerja keras, kalau tiang bangunan angkat semen dan sebagainya, itu mereka lakukan rutin hampir setiap hari karena itu sudah jadi hidup mereka. Ya. Dan otot mereka itu tuh lebih sebenarnya dari otot-otot orang yang fitness. Maksudnya ototnya itu bukan kayak apa ya kalau gue bilang ya, bukan otot buatan sih sebenarnya. Kalau itu tuh kan kalau banyak minum obat kalian makanya cepat jadi kan ototnya kan, masa ototnya itu cepat naik kalau kita pakai obat. Nah kalau mereka itu kan enggak. Nah ini Karena memang karena mereka sering aja gitu ngelakuin itu. Jadi ini juga sih sebenarnya kalau gue pribadi, kalau untuk ngebandingin mau tukang-tukang di daerah atau di mana di kampung tuh, nah ini sebenarnya untuk jadi pemahaman kita juga sih, dimana
ada namanya natural, sama yang natural itu yang benar-benar bersih tanpa segala doping atau segala macam. Mungkin salah satunya yang tadi lu bilang juga tuh. Nah itu maksud gua berarti apa namanya, otot itu bisa dibentuk tanpa obat sebenarnya gitu. Bisa kan? Bisa dengan kayak ayam. Yang penting makan tempe itu udah mencukupi inian kita, nutrisi kita. Telur tuh. Itu sih. Iya berarti itu tadi balik lagi kan sebenarnya kan nggak harus pakai minum nutrisi susu yang mahal-mahal itu tuh. Tapi memang mungkin kalau untuk kayak binaragawan, itu badannya kan memang harus terbentuk menonjol gitu kan. Nah kalau kita hanya sekedar buat kebugaran kesehatan sebenarnya kan nggak perlu besar. Tapi yang penting ototnya sehat. Benar-benar. Gitu. Kalau gue pribadi, gue jujur gue nggak mau yang sampai gede-gede banget. Sebab kenapa kalau gue gede, badan gue lebih gede gitu, nutrisi yang di dalam tubuh gue harus benar-benar mencukupi dan bahkan gue makannya lebih dari orang biasa. Ntar kalau gede lu nggak bisa garut belakang lah. Gue aja nggak bisa tuh. Gue nggak bisa garut gini. Tangan gue udah nggak nyampe karena ketusuk sama otot-otot ini. Jujur gitu. Tapi lu pernah pakai steroid? Banget kalau pakai itu. Kalau steroid itu sebenarnya jalan-jalan pintas seorangnya pengen memiliki badan gede itu jalan pintasnya steroid. Sebenarnya bukan steroid aja sih. Jadi ada namanya dianabol, itu jalan-jalan pintas orang-orang buntu gitu. Gue udah latihan capek-capek ya kan. Gue makan gue udah banyak, kok gue nggak ada perkembangan. Dia makanya pakai doping, namanya steroid. Banyak sih sebenarnya. Ada yang sampai disuntik kata nih, ada yang dari bokong. Iya, dia injeknya juga injekin sendiri. Udah kayak ini dokter. Ya. Kalau mau jadi waria suntik ini silikon. Tadi ditaruh di bokong. Iya, gue itu kalau gue pribadi ini udah orang-orang gila yang namanya memakai steroid. Sebab kenapa itu bakal ngebayain dirinya dia sendiri. Itu bisa mati gitu loh. Di luar sana ada sih atlet yang gue sempatnya gue mikir nih orang bersih, ternyata dia pakai doping, salah satunya steroid itu. Iya. Lo pernah lihat yang pakai? Kalau ngelihat sih belum, cuman gue pernah ditawarin di salah satu tempat gym untuk lu pakai ini aja katanya. Gue kayak diiming-imingin atau dijanji-janjiin segala macam untuk badan gue lebih bagus dari sebelumnya. Gue bilang, gue nih udah nge-gym lama, gak usah yang ngasih tahu gue pun badannya masih kurus ya kan. Lu gak usah ngasih ke gue, buat lu aja, gue bilang. Enggak, maksudnya kan lu kalau ngejual produk minimal lu harus lebih bagus dari gue ya kan. Ini badannya ya maaf kata kurus kayak gini, gue bilang kayaknya bukan gue yang harus pantas minum, kayaknya lu. mungkin dia cuma marketing bro. Ya, dia nggak pakai. Iya, maksudnya kan harus ada contoh sampelnya juga kan. Ada gue gele-gele. Ngomong-ngomong, gue mau nanya nih salah satu mungkin mitos ya. Bener nggak sih kalau orang yang sering nge-gym badannya gede, itunya kecil? Nah, gue nggak tahu ya kalau secara ilmiah ya. Kalau punya lu dulu deh, punya lu gede kan? Kalau gue pribadi ya gue nggak bisa gimana, tapi ya cewek gue yang bisa tahu punya gue. Itu memuaskan lah ya. Iya, pasti. Yakin? Ya kalau selama ini sih. Kayak gue perlu tanya cewek lu deh. Boleh. Selama ini. Segini. Selama ini sih cewek gue nggak ada yang ngomongin gitu-gitu. Tapi jangan salah lu, cewek itu jaga perasaan lu bisa jadi loh. Ntar dibilang nggak puas lu sakit hati kan gawat bro. Flash sebenarnya kalau gue pribadi ya gede tapi cepet buat apa? Yang penting durasinya ya kan. Tapi lu tahu dari mana dia puas atau enggak ya? Sekarang gini Flash, kalau misalkan ya ini jadi gimana gue ngomong ini. Kalau gue pribadi ngelihatnya ya selama ini ya dia seneng-seneng aja gitu loh. Ya udahlah. Gue jadi ketahuan lo aja. Aib gue sendiri di sini. Lu ngaca sih. Tapi kalau gue pribadi enggak sih, enggak. Badannya gede, itunya kecil, menurut gue sih enggak ada, itu mitos doang. Tapi emang iya sih bro. Nggak, secara logika emang iya. Ya mungkin. Enggak,
ini kan tetap walaupun badan lu jadi besar ini kan tetap. Jadi semakin gede badan lu ini semakin kecil dong jadinya. Kalau kata gua pribadi ya gua nggak ada kayak gitu. Gua tetap ya oke lah, nggak malu-malu. Kan nggak mungkin juga bro, dia fitness tiba-tiba itu dia jadi gede juga kan nggak Ya kalau mungkin gede bro. yang enggak, ya kalau kecil juga enggak, maksudnya ya paling ya segitu-segitu, kecuali yang kayak sampai pakai obat-obat mungkin bisa lebih gede. Pakai daun bungkus. Gue gagal fokus. Lu caur banget lu ngomong. Pakai daun bungkus ya.